Lu ngelihat sendiri kalau COVID ini sebagai rahmat, ujian, atau azab? Awalnya waktu pertama ngeliat tuh kayaknya nih lucu sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara masak ya, dengan warung ayam Pak Bogi. Ya. Kali ini saya mau masak yang nasi dari Bali. Ya. Kemarin kita udah masak ayam betutu, tapi ayam betutunya yang Gilimanuk, versi Gilimanuk. Ayam betutu ada dua, versi Gilimanuk dan versi Denpasar yang agak kekinian ya. Yang legendaris itu yang Gilimanuk. Gilimanuk itu dikukus, proses finishingnya ya, pematangannya. Nah, bedanya dengan yang ini adalah kita akan memasak yang Denpasar itu proses finishingnya, pematangannya adalah dikukus dan dipanggang. Rasanya gimana? Pasti beda, karena kan ada proses dikukus sama dipanggang gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Nah, sensasi bedanya itu yang mau kita coba. Ya. Tapi kali ini gue nggak sendirian nih. Ya. Saya nggak sendirian. Saya ditemenin oleh salah satu sahabat lama. Dia salah satu seniman muda yang sangat konsisten dengan dunia seni peran yang sudah dia pilih. Sehingga dia ditakdirkan akan menjadi seniman besar insya Allah. Karena kalau orang yang konsisten, itu bahasa istilah agamanya adalah istiqomah, maka Allah tidak akan diam, Allah tidak akan berhenti. Allah pasti melihat keistiqomahan seseorang. Yang penting jalannya lurus. Kalau jalannya lurus, maka Allah akan bantu, suatu saat karirnya pasti meningkat. Dan itu terbukti ya. Dari mulai peran-peran kecil sampai akhirnya menjadi peran utama. Siapa dia? Ayo kita tunggu nanti ya. Oke, kayaknya temen gue udah datang nih ya. Aku panggilin ya. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Hanif Rezal Jordan. Ya. Udah ganti sekarang. Oh, udah ganti ya, apa? Hanif itu Hanif Hawakin. Oh, Hanif Hawakin. Dunia entertainment sah-sah aja ya ganti-ganti nama ya. Karena sebenarnya itu kan dulu kontrak namanya waktu di manajemen itu, setelah keluar akhirnya ya udah namanya nggak pakai itu lagi, nama yang sekarang ini ya. Nah, Hawakin itu ada yang menarik dari situ. Apa tuh? Hawa itu perempuan, kin itu potongan dari kata yakin. Jadi Hawakin adalah perempuan yang yakin, dan perempuan yang mau meyakini saya berada di dunia entertainment itu adalah ibu. Jadi nama itu dipersembahkan buat ibu. Wis, mantap, filosofinya keren nih. Bagaimanapun juga orang tua, ibu terutama, itu emang jasa yang nggak bisa diukur ya. Jasa yang nggak bisa diukur, jasa yang nggak bisa diukur. Rasulullah pernah bilang kalau kita keliling Ka'bah gendong ibu kita untuk keliling Ka'bah sampai akhir hayat kita, itu belum cukup untuk membalas jasa ibu tuh. Iya, setuju itu. Jadi faktor ibu juga yang bikin lo kuat sampai sekarang ya. Makanya harus survive terus gara-gara itu. Dan terus kayak membawa nama ibu, jadi kayak oh ini harus besar, ini harus panjang, harus berlanjut, kayak kasihnya gitu ya kan. Ini kan lagi ada COVID nih kemarin. Kita baru aja masa transisi dari COVID gitu. Ceritain dong gimana COVID kemarin tuh, pengaruh? Yang pasti pekerjaan semua yang harusnya dikerjakan itu jadi kayak hilang semua. Jadi kayak aduh ini nggak bisa, ini karena alasannya COVID, semuanya gara-gara alasan COVID. Jadi benar-benar nggak ada pekerjaan sama sekali. Tapi ada bagian-bagian yang bisa dikerjain lewat rumah kayak gitu. Kayak misalnya masih ngajar online kayak gitu-gitu. Terus masih bisa jualan bisnis lah. Ya, oke. Nah, lu ngelihat sendiri kalau COVID ini sebagai rahmat, ujian, atau azab? Awalnya waktu pertama ngeliat tuh kayaknya nih lucu sih ya. Kayak lebih berpikir kayaknya Tuhan mau ngurangin kebanyakan manusia gitu. Kayak berpikir gitu, sempat berpikir gitu. Tapi setelah dijalanin kayaknya ada pemikiran kayak ujian sih gitu. Tapi belum sampai di situ, masih banyak pendapat-pendapat lain, tapi yang dirasain dari diri sendiri kayak gitu. Aduh, ini kayaknya pas kayak gini berasa banget tuh.
oh gini ya, setelah ada penyakit betapa pentingnya, jadi kayak cuci tangan, semua itu kayak jadi yang biasanya kadang nggak perlu cuci tangan, nggak perlu ini interaksi atau apa sama orang, jadi sekarang lebih waspada, lebih banyak kayak protektif ke diri sendiri sih. Jaga kesehatan Wah, gitu ya. itu lebih berasa banget gitu. Oh ya. Ya sebenarnya gini, konsep di Islam itu antara rahmat, azab ataupun ujian itu sama-sama kita harus yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Dan setiap yang datang dari Allah itu pasti buat kebaikan. Setiap umat manusia gitu. Kebaikannya itu pasti datang dari Allah. Walaupun pertama mungkin kita agak-agak gimana nerimanya gitu ya. Tapi konsepnya adalah seperti itu gitu. Sebelum Covid ada rezeki ya? Banyak. Alhamdulillah rezeki banyak. Pas Covid ada juga ya? Cuman ya nggak sebanyak yang sebelum Covid. Nah, konsep rezeki dalam kasus ini adalah kita berarti kondisi kita itu sebenarnya rezeki kita itu nggak tergantung dari keadaan yang ada gitu. Artinya tetap kita dijamin rezekinya bahwa kita nggak akan kelaparan walaupun ada katakanlah ada ujian. Oh, berarti kebanyakan kan ada orang bilang ini berargumen bahwa kalau lagi ada Covid ya rezekinya nggak ada gitu, kayak contohnya kayak orang kadang saya nih kalau Covid nggak ada nggak bakalan tuh pekerjaan itu nggak dapet gitu. Tapi ternyata sebenarnya di setelah Covid ya masih banyak orang yang hidup juga bekerja. Dan itu mungkin bukan hilang tapi tertunda aja kan. Oh iya. Kita bisa ngelihat bahwa itu lo dikasih kesempatan sama Allah untuk coba merefleksi diri untuk kedepannya mungkin jauh lebih baik gitu kan. Dikasih kesempatan seperti itu gitu. Karena rezeki tetap ada, kita nggak mungkin kelaparan karena binatang melata aja udah dijamin rezekinya, apalagi kita manusia yang dikasih pikiran, ya kan udah nggak mungkin enggak kan, tapi tetap ada rezeki. Makanya itu pelajaran juga buat saya dan buat banyak yang orang-orang yang nonton di konten ini. Ternyata memang rezeki itu udah ada yang diberikan sama Tuhan, udah diatur gitu. Kadang kan orang banyak berpikir, aduh gimana ya, nggak bisa makan nih. Tapi terbukti pada sampai hari ini ya masih banyak ada orang yang hidup meskipun nggak kerja itu. Dan itu saya setuju, berarti memang kita nggak boleh takut ya Pak ya. Ya nggak boleh takut nggak dapat rezeki gitu. Untuk besar kecilnya itu kita nggak tahu, tergantung Allah dan tergantung usaha kita, ikhtiarnya kita itu. Iya benar. Ya kan? Iya. Ngomong-ngomong nih, gue lagi mau masak. Iya. Ya. Gue mau masak masakan dari Bali. Pernah ke Bali? Pernah ke Bali. Apa yang lo ingat tentang Bali? Yang pasti di Bali sulit mencari makanan yang halal. Tapi ya jatuhnya lagi ke mie lagi. Tapi ada beberapa yang kayak ayam atau apa. Cuman kan kadang-kadang ya kita agak takut gitu, misalnya beda tuangan, beda apa itu. Jadi kayak pikir gini, takut nih beda yang bikin beda, takutnya ada campuran apa gitu. Ya, kali ini gue mau bikin masakan Bali yang namanya ayam betutu. Oh, ayam betutu. Iya, ayam betutu ini dari Gilimanuk. Ya, aslinya dari Gilimanuk. Ya, kalau saya kemarin udah bikin video sebelumnya itu yang Gilimanuk asli dia dikukus. Nah, sekarang gue mau coba yang dipanggang. Oh, gitu. Jadi dipanggang supaya ada cita rasa bakarnya. Cita rasa bakar, apalagi nanti dibakarnya pakai daun pisang gini, itu kan lebih wanginya beda ya. Aromanya jadi lebih berasa gitu ya. Iya. Oke, kalau teman-teman untuk yang bumbunya, bumbu ayam betutu ini itu sama dengan video yang waktu lalu ya. Jadi nanti di review dari video minggu lalu. Sama ini juga mungkin sambelnya juga sama, sambal matah. Ini sama dengan video minggu lalu. Gue cuman bedanya sekarang di sini adalah proses finishingnya, terakhirnya bahwa kita akan bikin yang dipanggang gitu. Tapi sebelumnya dikukus dulu sebentar. Dikukus dulu sebentar supaya bumbunya itu lebih ngeresep. Begitu ngeresep baru kita masukin panggangan nanti untuk dipanggang supaya ada efek bakar dan wangi, dia lebih wangi, lebih yummy sih. Kita coba ya. Yang pasti bikinnya ini pakai bismillah. Pasti. Setiap melakukan sesuatu kita bismillah, entah itu diucapkan, entah itu kita di dalam hati. Ya. Ini ayamnya udah dimarinate, udah dibumbuin dengan bumbu yang sama dengan yang kemarin. Kita akan bungkus di daun pisang ya. Habis itu baru kita kukus.
Seperti biasa, kalau kita melakukan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga, sebisa mungkin kita tetap zikir sama Allah ya. Yang lagi kita kerjain ini, yang lagi kita mau nikmatin ini, semua pemberian Allah. Jadi jangan lupa. Ini bumbunya sangat rempah gitu, karena Indonesia tuh kaya akan rempah. Jadi kalau masakan Indonesia nggak pakai rempah Indonesia, wah sayang lah gitu ya. Harus dengan rempah-rempah dari Indonesia asli. Kita bungkus, dibungkus, kita bungkus, ditutup gitu ya. iya, bungkus. Nah ini kita manfaatin pelepah pisangnya. Nah, kita manfaatin pelepah pisangnya ini buat ngikat. Oh, Gitu. Buat ngikat sini. Jadi semua serba natural nih. iya ya. Ya, nggak Tidak pakai ada plastik. pakai plastik karena itu berbahaya ya Bang. Ya. Hanif sendiri sebenarnya asalnya mana nih? Kalimantan Tengah. Saya asli orang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Waduh. Bentar lagi jadi jadi ibu kota deh. Iya. Kalimantan masakan khasnya apa sih? Kalimantan Tengah itu yang pasti ada satu masakan yang nggak dipunya daerah lain, itu adalah mandai. Mandai. Waduh. Mandai itu dari cempedak. Cempedak tuh kayak nangka gitu kan? Iya. Oh. Terus kulitnya itu difermentasi, Oke. dimasukin di dalam toples gitu, terus dikasih garam. Setelah dibersihkan ya, dicuci, terus didiamin aja selama seminggu atau sebulan gitu. Terus bahkan bisa ada yang nyampe 2 bulan, 3 bulan gitu. Akhirnya ya udah. Setelah itu baru di goreng. Kalau orang kan kadang bikin gudeg kayak gitu-gitu kan. Tipenya kayak gitu juga, jenisnya itu sama, tapi dia lebih ke gurih. Oke, kalau gudeg kan manis ya. Kalau itu manis, kalau ini lebih gurih gitu, lebih berasa agak Ada asamnya nggak? Karena dia fermentasi. Nah itu dari bau khasnya yang nggak bisa karena di fermentasi itu nyiptain baunya. Itu yang bikin jadi lebih enak. Nah, teman-teman, itu kekayaannya Indonesia tuh. Iya. Mandai namanya. Mandai. Oke, teman-teman, ini udah kita bungkus. Bentar lagi kita coba kukus ya. Oke. Kita kukus dulu. Nanti kita balik lagi. Kita udah menunggu dan kayaknya makanannya udah matang dan harus masuk. Oke, ini udah matang nih. Udah matang Ya. ya. Ini prosesnya kita kukus dulu. Ya. Ini dikukus sebenarnya udah matang, udah bisa dimakan. Oke. Cuman gue mau nyoba dipanggang. Oh berarti setelah dikukus sudah matang terus dipanggang lagi. Iya, nih Biar berbeda ya. biar berbeda nih, coba lu cium dulu. Ini wangi banget sumpah. Rasanya udah mau dimakan aja. Lapar ya udah ya. Lapar, udah bawahnya lapar ya. Kayak Ya, kita kukus. Kita panggang. kita panggang. Oke, sekarang kita masukin ke oven untuk kita baking. Kita panggang. Kita panggang kurang lebih 45 menit.